Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Rahmawati. Saya dari Prodi D3 Kebidanan semester 4 Institut Medika Dr. Gigi Suherman. Di sini saya akan menampilkan video role play tentang pemeriksaan atau anamnesa pada ibu nipas dan konseling pada ibu nipas. Dan di sini juga saya dibantu oleh rekan saya yang bernama Dian Juwita sebagai pasien. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Bidan Irma. Saya bidan yang bertugas yang ini, Bu. Mohon maaf sebelumnya, ada yang bisa saya bantu? Ini Bu, saya mau konsultasi. Iya. Saya kan sudah 7 hari yang lalu saya melahirkan, tetapi asinya tidak keluar, Bu. Oh, nggak lancar? Iya, gitu tidak maksudnya. lancar. Jadi anaknya tidak mau minum. Oh, gitu ya. Bentar ya, Bu ya. Mohon maaf, nama Ibu siapa? Dian. Ibu Dian ya. Iya. Umurnya 23 tahun. 23 ya. Alamatnya di mana, di sini ya? Iya, di Kampung Rawapalangan. Asinya ya. Iya. Ada pusing sama demam ada nggak? Enggak. Enggak ya, cuma itu aja asi ya. Iya. Nama suami? Tuan siapa? Suami Bagas, Bu. Oke. Pekerjaan suami apa, Bu? Karyawan, Bu. Karyawan ya. Alamat kantornya di mana? Di Cibitung. Begitu. Ini anak pertama ya? Iya, anak pertama, Bu. Kemarin melahirkannya di sini ya? Iya, Bu. Oh, di sini ya. Udah ini hari ketujuh. Iya, Bu, hari ketujuh. Waktu pas lahiran lancar kan ya? Lancar, Bu, alhamdulillah. Normal ya. Iya. Nggak ada pendarahan kan waktu itu ya? Tidak, Bu, tidak ada Nggak ada ya. kendala. Waktu lahir si dedenya umur berat badannya berapa? 20,5. 12,5 ya, pas ya. Terus lahirnya hari apa? Hari Jumat. Jumat ya. Jamnya ibu ingat nggak? Malam ya, Bu? Malam ya. Sekitar pukul pagi. Baik, Bu. Nanti saya coba periksa dulu ibunya ya. Ibu di sini tadi diantar sama siapa? Saya naik Grab, Bu. Naik ya? Oh ya, tunggu bentar ya, Bu ya. Saya siapkan dulu alatnya ya. Baik. Udah, Kak. Bentar ya, Bu, saya periksa dulu. Tekanan darahnya bagus ya, 110 per 70. Oke. Keluhannya cuma itu aja kan, Bu ya? Iya, Mual nggak ada ya? nggak ada, Bu. Muntah juga enggak ya? Nggak. Darahnya keluar biasa ya? Biasa, Bu. Oke ya. Suhunya normal ya, 36,5. Baik, saya periksa ininya dulu, Bu ya. Perutnya ya. Iya, Bu. Ibu tadi sudah saya lakukan pemeriksaan pada ibu ya, Bu ya. Alhamdulillah hasilnya tadi tekanan darah ibu bagus ya, tensinya bagus 170, nadinya juga bagus normal, suhunya juga nggak demam ya, Bu ya, 36,5. Terus pernapasan ibu juga alhamdulillah normal. Dan tadi saya sudah cek keadaan rahim ibu alhamdulillah posisinya dalam keadaan normal, yaitu di pertengahan pusat simfisis ibu ya, Bu ya. Sama tadi saya cek juga keadaan darah ibu sudah agak merah kekuning-kuningan, dan itu menandakan
bahwa darah ibu atau lohea ibu itu normal. Nah, itu namanya lohea sanguinensis ya Bu ya. Nanti kalau usia nifas ibu 2 sampai 6 minggu, loheanya itu akan berubah menjadi putih dan akan kembali normal seperti semula ya Bu ya. Dan juga keadaan rahimnya pun demikian akan seperti semula lagi. Nah, nanti ibu karena keluhan ibu itu dengan ASI, ibu nanti di rumah jangan lupa makan sayuran, buahan, terus ati, ampela ya Bu ya. Terus kalau sekarang ada buah bit Bu, itu buah bit juga bagus untuk mengurangi anemia juga. Terus kayak daun katu, terus kayak sayur bayam, ibu sering konsumsi ya Bu ya. Dan ibu juga nanti untuk pemberian ASI, ibu juga harus didukung sama keluarga, sama suami ibu yang disebut dengan ayah ASI ya Bu ya. Terus nanti ibu juga harus banyak istirahat. Kalau misalnya dedeknya siang tidur, ibu juga tidur aja nggak apa-apa ya. Sama malamnya kalau misalnya si dedeknya habis ibu kasih ASI, si dedeknya tidur, ibu juga istirahat juga ya. Jadi harus bisa menyesuaikan ya Bu ya. Itu juga pengaruh untuk ASI ibu, dan juga ibu jangan juga terlalu stres ya Bu ya. Terus nanti di rumah kalau misalnya ibu nemuin ibu demam, terus misalnya sakit kepala, terus bengkak pada muka, bengkak pada lengan, sama bengkak sama kaki atau disebut tromboflebitis. Terus misalnya payudaranya ibu makin bengkak, terus sama ibunya juga nggak nafsu makan, dan terutama pendarahan, ibu tolong kembali lagi ke sini walaupun sebelum kunjungan ulang. Kalau kunjungan ulang ibu itu nanti ini kan 7 hari ya Bu ya. Nanti ibu pas 2 minggu ibu kontrol lagi, lalu pas 6 minggu ibu kontrol lagi. Terus nanti juga saya jelaskan untuk pemberian KB. Ibu nanti bisa memilih dulu sebelum ibu memutuskan KB yang ibu inginkan ya. Nah, di sini saya akan memberikan susu sama ibu ya Bu ya, buat tambahannya di rumah ya. Selain tadi makanan yang saya sebutkan ya Bu ya, ada susu nanti diminum, boleh pakai air hangat, boleh pakai air dingin ya Bu ya, buat tambahan ibu. Terus ada tablet FE juga, diminum 1 kali sehari, biasa kayak waktu hamil ya Bu ya. Terus ini kalau misal ibu demam atau nyeri ya, nanti di sini saya juga kasih antibiotik ya. Kalau misalnya ibu demam ya, kalau misalnya nggak ada keluhan nggak usah diminum ya Bu ya. Kalau FE-nya sama susu diminum tiap hari. Gimana ibu, ada yang ibu tanyakan tidak? Baik ibu, sudah cukup jelas. Sudah cukup ya. Kalau misalnya ada apa-apa ibu boleh misalnya kurang jelas atau ada yang ibu tanyakan lagi, boleh WA saya. Tadi saya udah kasih nomornya ibu ya. Udah dijaga kandungannya, dijaga kesehatannya Bu ya, sama dede bayinya. Ibu ini saya kasih ini susunya ya. Ini tablet FE-nya. Terus ini kalau misalnya ibu ada keluhan demam, ini saya kasih antibiotik juga ibu ya. Nanti di rumah diminum ya Bu. Kalau ada apa-apa jangan lupa bilang ya. Ya, makasih ya. Sehat ya. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan apa sih NIPAS. NIPAS adalah masa pulih kembali, mulai dari persalinan selesai sampai alat-alat kandungan kembali seperti sebelum hamil. NIPAS atau puerperium berasal dari bahasa Latin yang berarti ver dan varus. Ver yaitu bayi dan varus berarti melahirkan. Jadi dapat disimpulkan bahwa puerperium merupakan masa setelah melahirkan. Lalu ada 3 tahapan masa NIPAS menurut Kemenkes RI 2015, yaitu ada 3 periode. Yang pertama, periode pasca salin segera atau disebut immediate postpartum, yaitu 0 sampai 24 jam. Yang kedua yaitu periode pasca salin awal atau early postpartum, 24 jam sampai 1 minggu. Yang ketiga yaitu periode pasca salin lanjut atau late postpartum, 1 minggu sampai 6 minggu. Lalu apa sih itu konseling? Konseling adalah proses pemberian informasi yang objektif dan lengkap yang dilakukan secara sistematis dengan panduan keterampilan komunikasi interpersonal. Pendidikan yang perlu diberikan kepada ibu NIPAS yang pertama yaitu tentang nutrisi. Ini sangat penting ya, karena berpengaruh dengan kesehatan ibu dan juga bayinya. Apalagi kalau misalnya ibu tersebut melakukan ASI eksklusif. Nah,
Minimal untuk air putihnya aja 3 liter per hari kita kasih tahu ya, sama 500 kalori per harinya itu konsumsi tambahannya ya. Lalu ada tablet zat besi yang harus diminum selama 40 hari pasca bersalin, dan pemberian kapsul vitamin A 200.000 unit untuk memberi asupan vitamin A juga kepada bayinya, yaitu dengan melalui ASI-nya. Lalu yang kedua yaitu personal hygiene. Personal hygiene tujuannya menghindari infeksi postpartum, karena pada saat postpartum ibu sangat rentan terhadap infeksi. Pendidikan kesehatan kebersihan diri untuk ibu nifas yaitu menganjurkan kebersihan seluruh tubuh, mengajarkan ibu membersihkan daerah kelamin, menyarankan ibu untuk mengganti pembalut, menyarankan ibu untuk cuci tangan sebelum dan sesudah membersihkan daerah kelamin. Jika ibu mempunyai luka episiotomi atau laserasi, menyarankan untuk menghindari menyentuh daerah luka. Yang selanjutnya yaitu istirahat dan tidur. Istirahat dan tidur itu tujuannya untuk mencegah terjadinya kelelahan yang berlebihan pada ibu nifas, dan dapat meningkatkan produksi ASI, mempercepat proses involusi uterus dan menekan pendarahan. Lalu ambulasi atau latihan senam nifas, tujuannya yaitu diharapkan kondisi ibu sehat kembali seperti semula, dan memperkuat paal usus dan kandung kemih menjadi lebih baik. Yang selanjutnya yaitu yang kelima, pemberian ASI. Pemberian ASI ini secara eksklusif kita harus memberitahu caranya menyusui yang benar dan cara efektif menyusui pada bayi, dan juga pemberian ASI eksklusif. Pada ASI eksklusif, kalau misalnya dede bayinya sakit, kita jangan memberikan air putih atau madu, cukup ASI saja, dibilasnya dengan ASI saja. Dan pada hubungan seks itu lebih baik setelah 6 minggu pasca bersalin atau setelah pemberian KB. Yang ketujuh yaitu keluarga berencana, yaitu KB. Kita harus informasikan selengkap-lengkapnya tentang KB tersebut, dan pasien atau klien yang memutuskan tentang KB apa yang dia pilih. Lalu kita memberitahukan juga tanda-tanda bahaya pada nifas, misalnya demam, sakit BAK, lalu pendarahan, bengkak pada payudara, lalu bengkak pada muka, bengkak pada tungkai kaki, dan juga tidak lancarnya ASI. Nah, itu kita harus memberitahukan sejelas-jelasnya kepada pasien. Sampai di sini semoga apa yang saya berikan ini bermanfaat untuk semuanya. Sekian video dari saya, semoga video ini bermanfaat untuk semuanya. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.